Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berjumpa lagi dalam gerakan membaca Alkitab, dan hari ini kita ada di hari yang ke-125. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami naikkan limpah terima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Pagi hari kami benar-benar merasakan penyertaan-Mu yang begitu sempurna, menghirup udara yang bebas, terlebih kami juga menikmati kekuatan kesehatan yang berasal daripada Tuhan. Dan saat ini kami akan membaca firman-Mu, tuntunlah kami dengan curahan Roh Kudus, supaya firman-Mu dapat kami mengerti, pahami, dan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita di hari ini dalam 1 Tawarik 14 sampai 1 Tawarik 16. Hiram, Raja Negeri Tirus, mengirim utusan kepada Daud dan kayu aras, tukang-tukang batu dan tukang-tukang kayu untuk mendirikan sebuah istana baginya. Lalu taulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel, sebab martabat pemerintahannya terangkat tinggi oleh karena Israel umatnya. Daud mengambil lagi beberapa istri di Yerusalem, dan ia memperanakan lagi anak-anak lelaki dan perempuan. Inilah nama anak-anak yang lahir bagi dia di Yerusalem: Syamua, Sobab, Natan, Salomo, Ibhar, Elisua, Elpelet, Noga, Nefek, Yafia, Elisama, Beliada, dan Elifelet. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Efraim, bertanyalah Daud kepada Allah, "Apakah aku harus maju melawan orang Filistin dan akan kuserahkankah mereka ke dalam tanganku?" Tuhan menjawab, "Majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu." Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, "Allah telah menerobos musuhku dengan perantaranku seperti air menerobos." Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana, lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, "Janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin." Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin mulai dari Gibeon sampai Geser. Lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Daud membuat bagi dirinya gedung-gedung di kota Daud, lalu ia menyiapkan tempat bagi tabut Allah dan membentangkan kemah untuk itu. Ketika itu berkatalah Daud, "Janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi, sebab merekalah yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya." Kemudian Daud mengumpulkan segenap Israel ke Yerusalem untuk mengangkat tabut Tuhan ke tempat yang telah disiapkannya untuk itu. Daud mengumpulkan Bani Harun dan orang Lewi. Dari Bani Kehat, Uriel, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya 120 orang. Dari Bani Merari, Asaya, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya 220 orang. Dari Bani Gerson, Yoel, seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya 130 orang. Dari Bani Elsafan,
Semaya seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya 200 orang. Dari Bani Hebron, Eliel seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya 80 orang. Dari Bani Usiel, Aminadab seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya 112 orang. Lalu Daud memanggil Sadok dan Abiatar, imam-imam itu, dan orang-orang Lewi, yakni Uriel, Asaya, Yoel, Semaya, Eliel, dan Aminadab. Dan berkata kepada mereka, "Hai kamu ini, para kepala puak dari orang Lewi, kuduskanlah dirimu, kamu ini dan saudara-saudara sepuakmu, supaya kamu mengangkut tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah kusiapkan untuk itu. Sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita, sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya." Jadi para imam dan orang-orang Lewi menguduskan dirinya untuk mengangkut tabut Tuhan Allah Israel. Kemudian Bani Lewi mengangkat tabut Allah itu dengan gandar pengusung di atas bahu mereka, seperti yang diperintahkan Musa, sesuai dengan firman Tuhan. Daud memerintahkan para kepala orang Lewi itu supaya mereka menyuruh berdiri saudara-saudara sepuak mereka, yakni para penyanyi, dengan membawa alat-alat musik seperti gambus, kecapi, dan ceracap untuk memperdengarkan dengan nyaring lagu-lagu gembira. Maka orang Lewi itu menyuruh berdiri Heman bin Yoel, dan dari saudara-saudara sepuaknya Asaf bin Berekia, dari Bani Merari saudara-saudara sepuak mereka Etan bin Kusaya. Dan bersama-sama mereka itu saudara-saudara mereka dari tingkat kedua, Sakaria, Yasiel, Semiramot, Yehiel, Uni, Eliab, Benaya, Masyea, Matika, Elifele, Miknea, dan Obed-Edom, serta Yeiel, para penunggu pintu gerbang. Para penyanyi, yakni Heman, Asaf, dan Etan, harus memperdengarkan lagu dengan ceracap tembaga. Sakaria, Asiel, Semiramot, Yeiel, Uni, Eliab, Maasea, Benaya harus memainkan gabus yang tinggi nadanya. Sedang Matika, Elifele, Miknea, Obed-Edom, Yeiel, dan Asasya harus memainkan kecapi yang 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Kenaya, pemimpin orang Lewi, mendapat tugas pengangkutan. Ia mengepalai pengangkutan sebab ia paham dalam hal itu. Berekia dan Elkana adalah penunggu pintu pada tabut. Dan Sebanya, Yosafat, Netanel, Amasai, Sakaria, Benaya, dan Eliser, yakni imam-imam itu, meniup nafiri di hadapan tabut Allah, sedang Obed-Edom dan Yehia adalah penunggu pintu pada tabut itu. Maka Daud dan para tua-tua Israel dan para pemimpin pasukan 1000 pergi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dari rumah Obed-Edom dengan sukacita. Dan oleh karena Allah menolong orang Lewi yang mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu, maka dipersembahkanlah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Daud memakai jubah dari kain linen halus, juga segala orang Lewi yang mengangkat tabut itu, dan para penyanyi dan Kenaya yang mengepalai pengangkutan dan para penyanyi. Daud juga memakai baju efod dari kain lenan. Seluruh orang Israel mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala, nafiri dan ceracap, sambil memperdengarkan permainan gambus dan kecapi. Ketika tabut perjanjian Tuhan itu sampai ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela lalu melihat Raja Daud melompat-lompat dan menari-nari. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Allah itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang Daud untuk itu. Kemudian mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Allah. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Tuhan. Lalu dibagikannya kepada setiap orang Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing sekeping roti, sekerat daging, dan sepotong kue kismis.
Juga diangkatnya dari orang Lewi itu beberapa orang sebagai pelayan di hadapan tabut Tuhan untuk memasyurkan Tuhan Allah Israel dan menyanyikan syukur dan puji-pujian baginya. Kepala ialah Asaf dan sebagai orang kedua ialah Sakaria. Lalu Yehiel, Semiramot, Yehiel, Matika, Eliab, Benaya, Obed-Edom, dan Yehiel yang harus memainkan gabus dan kecapi, sedang Asaf harus memainkan caracap. Dan Benaya serta Yaasiel, imam-imam itu, selalu harus meniup nafiri di hadapan tabut perjanjian Allah itu. Kemudian pada hari itu juga, maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya bagi Yakub menjadi ketetapan, bagi Israel menjadi perjanjian kekal. Firman-Nya, kepadamu akan kuberi tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana, dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dan dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain. Ia tidak membiarkan siapapun memeras mereka, dihukumnya raja-raja oleh karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi, sungguh tegak dunia, tidak bergoyang. Biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorak, biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, Amin, pujilah Tuhan. Lalu Daud meninggalkan di sana di hadapan tabut perjanjian Tuhan itu, Asaf dan saudara-saudara sepuaknya untuk tetap melayani di hadapan tabut itu, seperti yang patut dilakukan setiap hari. Juga Obed-Edom dan saudara-saudara sepuaknya yang 68 orang itu. Obed-Edom bin Yedutun dan Hosa adalah penunggu-penunggu pintu gerbang. Tetapi Sadok imam itu dan saudara-saudara sepuaknya, para imam, ditinggalkannya di hadapan kemah suci Tuhan di bukit pengorbanan yang di Gibeon.
supaya pagi dan petang tetap dipersembahkan korban bakaran kepada Tuhan di atas mezbah korban bakaran, dan supaya dikerjakan segala yang tertulis dalam Taurat Tuhan yang diperintahkannya kepada orang Israel. Dan bersama-sama mereka ikut Heman dan Yedutun dan selebihnya dari orang-orang yang terpilih yang ditunjuk dengan disebut namanya untuk menyanyikan syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada Heman dan Yedutun itu ada nafiri dan ceracap untuk para pemain, juga alat-alat musik pengiring nyanyian untuk Allah, dan anak-anak Yedutun harus menjaga pintu gerbang. Sesudah itu, pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya, dan Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya. Demikianlah untuk bacaan firman Tuhan kita di saat ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, mengucap syukur kami kepadamu. Engkau menuntun kami semua untuk boleh membaca firman Tuhan di hari ini. Tuntunlah kami selalu ya Tuhan, supaya kami setiap hari untuk selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, terlebih untuk selalu mengisi kehidupan kami dengan firman-Mu. Dan kami bermohon kepadamu ya Tuhan, untuk hari yang telah Tuhan berikan kepada kami semua di hari ini, biarlah kami senantiasa ada dalam pemeliharaan penjagaan Tuhan setiap langkah kehidupan kami di sepanjang hari ini. Kami yakin percaya Tuhan akan menyertai, menolong kami dengan begitu banyak harapan kerinduan kami, dengan berbagai juga tugas tanggung jawab yang akan kami kerjakan. Kami bermohon, biarlah semuanya ada dalam penyertaan Tuhan dan semuanya boleh jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah yang menjadi syukur kami, permohonan kami kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara yang selalu setia membaca firman Tuhan, dan mari giatlah dan tekunlah selalu untuk membaca firman Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.